053. Halo, perkenalkan namaku Ria Panda Prasetya dengan NIM 049. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Penyampaian dengan NIM 065. Perkenalkan, saya Vanessa Nate Subun dengan NIM 089. Saya Mariam Nurlita dengan NIM 066. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pengauditan siklus persediaan dan pergudangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan adalah serangkaian kegiatan dan proses yang terkait dengan pengelolaan barang dan bahan baku di suatu perusahaan. Secara umum, siklus ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan barang dalam gudang, pengelolaan persediaan, dan distribusi barang kepada pelanggan. Proses pengadaan bahan baku dimulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan vendor, pembelian, hingga penerimaan barang oleh perusahaan. Setelah barang diterima, barang tersebut akan disimpan dalam gudang dan dikelola oleh staf pergudangan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas barang tetap terjaga. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan pengelolaan persediaan, termasuk menghitung stok barang dan melakukan pembaharuan inventaris, sehingga barang tersebut akan didistribusikan ke pelanggan atau departemen yang membutuhkan. Siklus persediaan dan pergudangan sangat penting dalam bisnis karena dapat mempengaruhi keuntungan dan efisiensi operasional. Sedangkan audit persediaan dan pergudangan adalah proses pengecekan dan evaluasi terhadap sistem pengolahan persediaan dan pergudangan yang ada di perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai keefektifan dan efisiensi sistem tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan manajemen persediaan dan pergudangan. Selain itu, audit persediaan dan pergudangan juga bertujuan untuk menilai kecukupan persediaan bahan baku yang ada di perusahaan guna mendukung kegiatan produksi perusahaan. Oke, yang berikut ada fungsi bisnis serta dokumen dan catatan yang terkait siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama ada pemrosesan pesanan pembelian. Fungsi bisnis ini memproses pesanan pembelian terjadi saat proses pengelolaan pesanan pembelian yang masuk dari pelanggan atau vendor, mulai dari pemeriksaan pesanan, verifikasi stok barang, hingga pengiriman ke gudang. Dokumen dan catatan yang terkait dalam pesanan pembelian, yang pertama dokumen yang berisi informasi mengenai barang yang dibeli, jumlah barang, harga, dan tanggal pengiriman. Laporan penerimaan barang berupa catatan mengenai jumlah barang yang diterima dari vendor dan kapan barang tersebut diterima. Yang berikut ada penerimaan bahan baku. Fungsi bisnis dalam proses penerimaan bahan baku dilakukan dengan cara memeriksa kualitas dan kuantitas bahan baku yang diterima serta melakukan pencatatan terhadap bahan baku tersebut. Dokumen dan catatan yang terkait, yang pertama ada surat jalan atau delivery order, dokumen yang berisi informasi mengenai barang yang diterima, jumlah barang, dan tanggal penerimaan barang. Yang kedua, laporan penerimaan bahan baku berupa catatan yang berisi informasi mengenai jumlah bahan baku yang diterima, kondisi bahan baku, serta catatan lainnya terkait dengan penerimaan bahan baku. Yang ketiga ada penyimpanan bahan baku. Fungsi bisnis proses penyimpanan bahan baku dimulai saat bahan baku diterima dari vendor. Kemudian, bisnis mencatat jumlah bahan baku yang tersedia serta melakukan pengaturan terhadap stok bahan baku. Dokumen dan catatan terkait, yang pertama ada kartu stok bahan baku. Catatan yang berisi informasi mengenai jumlah bahan baku yang tersedia, jumlah bahan baku yang dikeluarkan, serta sisa stok bahan baku. Yang kedua, laporan persediaan bahan baku yang berupa catatan yang berisi informasi mengenai jumlah bahan baku yang tersedia di gudang, jumlah bahan baku yang diterima, dan jumlah bahan baku yang digunakan. Yang keempat, ada pemrosesan barang. Fungsi bisnis di fase ini terjadi ketika proses pengelolaan barang menjadi produk jadi yang meliputi proses produksi, pengemasan, dan pemberian label. Dokumen dan catatan yang terkait, yang pertama ada faktur produksi. Dokumen yang berisi informasi mengenai bahan baku yang digunakan, jumlah produk yang dihasilkan, serta biaya produksi. Yang kedua ada kartu stok barang dalam proses.
catatan yang berisi informasi mengenai jumlah produk yang sedang dalam proses produksi, serta catatan terkait dengan proses produksi. Yang kelima, ada penyimpanan barang jadi. Fungsi bisnisnya, penyimpanan barang jadi ini meliputi proses penyimpanan produk jadi dalam gudang, melakukan pencatatan terhadap produk jadi yang disimpan, serta melakukan pengaturan terhadap stok produk jadi. Dokumen dan catatan yang terkait, yang pertama ada kartu stok barang jadi yang berisi catatan tentang informasi mengenai jumlah proses jadi yang tersedia, jumlah produk jadi yang dikeluarkan, serta sisa stok produk jadi. Yang kedua, laporan persediaan barang jadi yang berupa catatan tentang informasi mengenai jumlah produk jadi yang tersedia di gudang, jumlah produk jadi yang diterima, dan jumlah produk jadi yang dijual. Yang keenam, ada pengiriman barang jadi. Jadi fungsi bisnis di pengiriman barang jadi ini yaitu mengirimkan barang jadi melibatkan proses pengiriman produk jadi ke pelanggan. Mulai dari pemilihan produk jadi yang akan dikirimkan, verifikasi jumlah produk jadi yang tersedia, hingga pengiriman barang ke lokasi pelanggan. Dokumen dan catatan yang terkait, yang pertama ada surat jalan atau delivery order. Dokumen yang berisi informasi mengenai barang yang akan dikirimkan, jumlah barang, dan tanggal pengiriman. Yang kedua, laporan pengiriman barang, berupa catatan yang berisi informasi mengenai jumlah barang yang dikirimkan ke pelanggan, tanggal pengiriman, serta catatan lainnya terkait dengan pengiriman barang. Berikut ada 4 aspek akuntansi biaya dalam audit siklus persediaan dan perdagangan. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan tidak hilang atau rusak. Yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor melakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengiriman dan penerimaan barang telah dicatat dengan benar dan terdokumentasi dengan lengkap. Yang ketiga, file induk persediaan perpetual. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam file induk persediaan perpetual akurat dan terupdate. Yang berikut, catatan biaya periodik. Tujuannya untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat dan terkait dengan biaya produksi yang sebenarnya. Selanjutnya, prosedur analitis audit siklus persediaan dan pergudangan. Prosedur analitis adalah suatu teknik audit yang dilakukan dengan cara membandingkan data historis perusahaan atau data yang telah diperoleh dengan standar dan rasio yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi konsistensi dan kemungkinan kesalahan dalam catatan akuntansi perusahaan. Prosedur analitis dapat digunakan pada berbagai siklus audit, termasuk siklus persediaan dan pergudangan. Contoh prosedur analitis yang dapat dilakukan pada siklus persediaan dan pergudangan adalah dengan melakukan analisis tren dari persediaan dan biaya penyimpanannya, melakukan perhitungan rasio inventaris untuk mengevaluasi efisiensi persediaan, membandingkan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan catatan fisik persediaan yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, prosedur analitis ini memerlukan penggunaan data historis yang lengkap, data perbandingan yang valid, serta kemampuan analisis yang baik dari auditor. Dalam beberapa kasus, hasil dari prosedur analitis juga perlu diverifikasi melalui pengujian fisik atau pengujian substantif lainnya guna memastikan keakuratan dan keadaan dari data yang diperoleh. Berikutnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, ada persediaan merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan. Namun, pengelolaan persediaan tidak selalu mudah dilakukan. Nah, ada faktor yang mempengaruhi kompleksitas persediaan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, ada jenis barang yang harus disimpan dalam persediaan dapat mempengaruhi kompleksitas pengelolaan persediaan. Barang yang mudah rusak, kadaluarsa, atau memerlukan kondisi penyimpanan khusus seperti suhu, memerlukan pengelolaan yang lebih ekstra. Yang kedua, ada tingkat permintaan. Tingkat permintaan yang tinggi dapat menambah kompleksitas
dalam pengolahan persediaan. Tingkat permintaan yang tinggi memerlukan lebih banyak persediaan untuk menjaga ketersediaan barang. Sementara tingkat permintaan yang sering berubah memerlukan perencanaan persediaan yang lebih kompleks untuk menghindari overstock atau stock up. Kemudian ada pemasok. Pemasok yang tidak dapat diandalkan atau memiliki lead time pengiriman yang lama juga dapat menambah kompleksitas dalam pengolahan persediaan. Kemudian terakhir ada lokasi. Lokasi penyimpanan persediaan yang tersebar atau sulit dijangkau dalam menambah kompleksitas dalam pengolahan persediaan, sehingga memerlukan perencanaan transportasi dan pengiriman yang lebih kompleks. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengamatan fisik persediaan. Yang pertama ada observasi persediaan persyaratan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus yang pertama hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan akhir tahun saldo. Yang kedua, amati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada personel klien tentang prosedur perhitungan mereka. Yang keempat, ada membuat tes independen terhadap hitungan fisik. Nah, yang kedua ada kontrol berakhir hitungan fisik. Kontrol yang memadai atas perhitungan fisik persediaan klien mencakup instruksi klien yang tepat untuk penghitungan fisik, pengawasan oleh personel perusahaan yang bertanggung jawab, verifikasi internal independen terhadap perhitungan oleh personel klien lainnya, rekonsiliasi independen perhitungan fisik dengan file induk inventaris abadi, dan kontrol klien yang memadai atas lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan inventaris. Yang ketiga ada keputusan audit. Yang pertama penentuan waktu, yang kedua ukuran sampel, yang ketiga pemilihan barang. Nah, untuk pemilihan barang tersebut, ketika auditor yang mengamati klien menghitung persediaan, mereka harus dari hati untuk yang pertama amati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item-item inventaris yang umum. Yang kedua, menanyakan tentang barang-barang yang mungkin sudah usang atau rusak. Yang ketiga, diskusikan dengan manajemen alasan pengecualian item material. Yang berikutnya ada pengamatan fisik tes. Bagian terpenting dalam pengamatan persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Untuk melakukan hal ini secara efektif, auditor harus hadir saat perhitungan fisik dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari audit persediaan. Itu yang pertama adalah mengumpulkan dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dengan menguji siklus, akuisisi dan pembayaran, serta pengajian dan personalia. Lalu selanjutnya adalah mentransfer secara internal aset dengan biaya dengan menguji siklus persediaan dan pergudangan. Lalu selanjutnya mengirimkan barang dan mencatat pendapatan dan biaya. Siklus yang diuji yaitu penjualan dan koleksi. Lalu selanjutnya ada mengamati secara fisik inventaris. Siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Lalu yang terakhir yaitu harga dan kompilasi inventaris dengan menguji siklus persediaan dan pergudangan. Sekian presentasi dari kelompok kami.